Halo pemirsa khusus kita, salam kompeten. Tahukah kamu, pengembangan kuliner kekinian saat ini sangat berkembang. Banyak sekali orang menawarkan masakan melalui online ataupun outlet baru. Lalu, bagaimana perkembangan menu dalam dapur? Maka dari itu, hari ini kita akan belajar cara memilih bahan untuk pengembangan resep. Narasumber kita hari ini adalah Chef Ahmad. Yuk, kita datangi chefnya. Halo, apa kabar Chef? Hai Devin, baik. Gimana? Silakan duduk sana. Iya, sibuk amat. Sedang apa Chef? Iya nih, saya sedang ngamatin sekarang menu yang kekinian yang banyak dibicarakan. Jadi rencananya saya mau bikin menu masakan baru. Wah, pas banget. Boleh nggak saya ikutin prosesnya? Sekalian, Chef bisa jelaskan agar pemirsa kursus kita bisa belajar. Oh gitu. Wah, dengan senang hati. Boleh. Ya. Habis ini nanti saya akan jelaskan, kamu ikut saya ke lapangan. Ya. Sekarang, yuk Ya, ikut saya. siap. Nah, untuk pemilihan bahan dalam pengembangan resep ini, ya biasanya yang harus dilakukan itu kita melihat dulu bahan-bahan apa yang banyak di dalam store itu. Kenapa? Karena tujuannya mengembangkan resep, di samping kita berinovasi, kita juga harus memanfaatkan bahan-bahan yang biasanya menumpuk di store, ya. Nah, setelah kita identifikasi bahan-bahan tersebut, yang penting satu, pastikan tidak expire. Ya, kalau misalnya mendekati expire, tidak masalah, tapi jangan sampai expire. Nah, hanya misalkan ada bahan-bahan pendukung lainnya yang harus didatangkan, yang misalkan kita tidak memiliki stoknya di dalam store. Ya, jadi sifatnya bisa minor saja. Ya, kita cari, kita bisa beli, kita datangkan, kemudian kita sinkronkan. Setelah bahannya itu ada semua, tercukupi semua, baru kita lakukan uji coba ataupun trial ya untuk mendevelop suatu produk baru dari bahan-bahan yang sudah kita siapkan dan kita manfaatkan di dalam store. Ya, dalam pengembangan produk terbaru tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ini adalah kemudahan kita untuk mendapatkan bahan-bahan bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam pembuatan produk terbaru. Nah, ini tentunya bahan-bahan ini mudah didapatkan. Kemudian harganya ini adalah bahan-bahan yang kita biasa mudah didapatkan di pasaran dan harganya terjangkau. Ya, kemudian harus memiliki pengaruh terhadap rasa. Jangan sampai nanti yang harus diperhatikan ya, produk-produk di sini jangan sampai ada yang expired contohnya. Kalau expired ataupun kadaluarsa nanti akan punya pengaruh terhadap makanan. Kemudian perhatikan juga jika memang belum ada di sini lambang dari BPOM ataupun MUI halal ya. Kalau tidak ada BPOM berarti belum ada izin edar, berarti produk itu belum disahkan, jadi harus hati-hati. Jadi tolong pastikan produk-produk tersebut ini sudah disahkan oleh BPOM ya. Kemudian kalau misalkan yang bagus sudah ada halal lagi ya, karena halal itu sudah memverifikasi sumber dan asal usul produk tersebut ya. Jadi hal-hal itu yang harus diperhatikan ya, 3 hal: mudah didapatkan, harga terjangkau, memiliki pengaruh terhadap produk tersebut. Nah, sekarang kita akan mencoba mendevelop menu makanan yang baru, yaitu kita akan membuat donat kentang ya. Apa itu donat kentang? Jadi donat yang biasanya kita menggunakan tepung terigu, tapi dalam hal ini kita akan menggunakan tepung kentang ya, berdasarkan kita memanfaatkan karena tepung donat kentang ini terdapat banyak sekali di store dan kita harus membantu untuk bagaimana kita menghabiskan barang-barang ini, bahan-bahan ini, tapi tentunya dengan memperhatikan kualitas nanti yang tetap bagus dan tetap diminati oleh pasar. Nah, untuk bahan-bahannya tersebut setelah kita identifikasi hampir ya 90% bahan-bahannya ada ya, terdiri dari tepung kentang, kemudian ragi, kemudian ada improper, ada gula pasir, ada mentega, ada telur,
dan ada baking powder. Jadi kita bisa gunakan untuk pengembangan. Donat kentang pada dasarnya sama seperti halnya kita membuat roti, yaitu kita akan aduk semua bahan kering terkecuali garam. Biasanya garam itu kita akan kasih belakangan, garam dan mentega. Ya, kita aduk bahan ini, kita campurkan, masukkan ke dalam mixer, dan ingat penggunaan mixer tersebut kita menggunakan spiral mixer. Ya, kemudian kita menggunakan hook, ya, karena itu yang diperuntukkan untuk membuat roti. Nah, kita aduk bahannya dulu, bahan kering masukkan ke dalam mixer. Setelah itu kita aduk rata, baru selanjutnya dimasukkan airnya ataupun semua liquid ya di situ. Jika ada mau dicampurkan susu cair boleh, campurkan krim boleh, masukkan, diaduk ya sampai dengan 3/4 kalis, baru kita masukkan, tambahkan mentega dan juga garam ya. Setelah itu aduk lagi sampai dengan kalis. Nah, setelah kalis baru nanti diangkat dan diistirahatkan di atas meja. Kurang lebih sekitar 30 menit, boleh ditutup dengan kain ataupun dengan plastik sekitar 15 sampai dengan 30 menit sampai dia agak sedikit mengembang dan stretch agar nanti gampang dibentuknya. Nah, setelah itu buka kain penutupnya, kemudian kita roll ya dengan menggunakan rolling pin sampai dengan pipih ya. Setelah itu biarkan sampai dengan mengembang ya. Bisa masukkan ke dalam proofing box ataupun jika tidak ada, kita menggunakan tutup saja dengan kain yang kita sedikit basahi atau kita menggunakan plastik agar kedap ya, agar di dalamnya tetap dalam keadaan lembab ya. Kurang lebih itu prosesnya sekitar 40 menitan. Nah, setelah itu adonannya mengembang sampai hampir 2 kali lipat ya, baru kita siapkan penggorengannya ya. Nah, di sini teknik untuk menggorengnya, pastikan minyaknya itu sudah keadaan stabil. Apa yang dimaksud dengan stabil? Jadi setelah kita panaskan ya, suhunya biasanya kita set 165 derajat, biasanya akan naik dulu dia ke 170 bahkan bisa lebih. Nah, kemudian kita stabilkan dulu sampai benar-benar di 165 derajat. Setelah itu baru kita lakukan penggorengan. Kalau misalkan belum ngembang, kita angkat itu pasti berat. Nah, kalau misalkan dia sudah ngembang, sudah bagus, diangkat tuh ringan. Karena dia ada gelembung udara di dalam ya. Jadi ini bagus, warna juga sudah pas, sudah bagus ya. Nah, ini sedikit warna ini, yang ini kelebihan. Ya, ini tidak rata. Kenapa? Ini kita kurang konsisten pada saat balik. Jadi goreng donat itu memang kita harus rajin balik. Menggoreng donat itu yang baik harus sering ya. Setelah 30 detik kita harus balik. 30 detik lagi kemudian balik sampai mendapatkan warna yang kita inginkan, yaitu golden brown. Nah, setelah itu ya, setelah warnanya sudah golden brown, baru nanti donat itu diangkat kemudian tiriskan ya, agar minyaknya nanti tidak ikut terserap ya, jadi minyaknya terpisah. Nah, setelah itu, setelah dingin, baru kita siapkan. Di situ ada coklat yang sudah dicairkan. Kemudian kita siapkan juga topping-topping yang kekinian, ya. Nah, biasanya kalau donat itu kan hanya dicelup dengan coklat, kemudian ditaburi dengan kacang. Tapi dalam hal ini, biasanya yang kekinian itu, mereka itu ya pengen menggunakan coklat-coklat olahan yang bermerek, ataupun ya dengan menggunakan yang anak-anak itu yang suka dengan coklat-coklat dengan warna-warni. Ataupun donat biasanya kalau savory itu ya sangat jarang. Nah, di sini kita bisa gunakan sandwich ya. Donat itu sebagai sandwich juga. Ya, di sini siapkan ada beef patty, kemudian ada mayones ya, dan sedikit sayuran. Dengan penampilannya yang agak sedikit besar ya, kemudian di situ biasanya orang suka mayo, dan di sini kita berikan mozzarella ya, di atasnya kita bakar mozzarellanya supaya agak sedikit meleleh. Nah, itulah cara dan teknik kita pengembangan resep, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi buat sahabat kursus kita. Nah, itulah Devin ya. Sudah paham belum? Jadi cara memilih bahan untuk pengembangan resep baru.
Ya, sudah Chef. Terima kasih Chef. Sip. Nah, demikian materi cara pemilihan bahan untuk pengembangan resep bersama Chef Ahmad. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam kompeten.